Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak Dendi. Selamat pagi Pak Awi. Selamat pagi Bu Tanti ya. Belum ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pak Bambang, Pak Dendi, Pak Awi, Bu Tanti. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk perkuliahan di kampus masing-masing cabang. Ini sudah pada siap sih Bapak Ibu. Segera saya mulai untuk perkuliahan di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Mas Mbak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-12 ini kita membahas materi tentang budaya organisasi. Ya. Budaya organisasi. Untuk tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-12 ini diharapkan ya mahasiswa mampu memahami dan menganalisis budaya organisasi dan elemen-elemen lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap organisasi. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama nanti kita akan mengetahui dari definisi budaya organisasi. Kemudian proses penciptaan budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi, fungsi budaya organisasi, dan model budaya organisasi di dalam tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-12 pada pagi hari ini. Untuk budaya organisasi menurut Robin, untuk budaya organisasi ini adalah persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi atau suatu sistem ya. Dari makna bersama, sistem bersama ini merupakan seperangkat karakter utama yang dihargai oleh organisasi. Nah, ini menurut Robin ya. Menurut Fukuyama, budaya organisasi adalah common understanding para anggota organisasi untuk berperilaku sama, baik di luar maupun di dalam organisasi. Kita akan mengetahui Mas Mbak semuanya setelah Anda tadi memahami tentang budaya organisasi menurut dua pakar ahli. Untuk contoh budaya organisasi kita lihat untuk Garuda Indonesia ini ya, efisien dan efektif untuk budaya organisasi ini ya. Kemudian loyalty ya, loyal, customer centricity, kemudian honesty dan open, dan integrity. Ini contoh budaya organisasi pada Garuda Indonesia. Nah, pasti Mas Mbak semuanya tahu ya lambang G ini ya, Google ya. Ini merupakan etos kerja yang santai,
memberikan pekerjaannya tantangan dengan cara kebebasan untuk berekspresi dalam menyenangkan bekerja. Kemudian memberikan insentif karyawan dengan cara unik, ya, yaitu dengan pertumbuhan, yaitu pertumbuhan saham dan dividen, ya. Setelah itu dekorasi ruang yang unik dengan berbagai fasilitas. Pastinya ini dengan dekorasi yang unik itu akan menambah kita itu semakin senang, kayak gitu ya. Pastinya open dan transparansi. Ini contoh di dalam budaya organisasi, Mas Mbak semuanya. Ketika individu itu masuk ke dalam organisasi, ya, mereka itu masuk ke dalam norma, aturan-aturan formal, prosedur formal organisasi tersebut, ya. Jadi Mas Mbak semua, ketika seseorang itu masuk di dalam perusahaan, maka mereka itu juga masuk di dalam norma yang ada di dalam organisasi tersebut, di perusahaan tersebut, ya. Di samping itu, mereka juga masuk pada kode-kode tingkah laku formal, ya. Tingkah-tingkah laku formal ini pastinya individu tersebut itu nanti harus mengikuti, menyesuaikan, ya, ritual, tugas, sistem pembayaran, ya, istilah dan gurauan-gurauan yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang ada dalam organisasi, ya. Nah, di dalam organisasi itu pastinya juga nanti Mas Mbak semuanya, istilah-istilah ini hanya orang organisasi tersebut yang paham, kayak gitu ya. Nah, kalau dia sudah masuk dalam organisasi tersebut, gurauan-gurauannya, ya, candaannya, kayak gitu ya, itu yang memahami adalah lingkup tersebut, gitu ya. Kemudian kita lihat untuk elemen-elemen ini merupakan beberapa dari manifestasi budaya organisasi. Untuk proses penciptaan budaya organisasi ini ada pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepemikiran dan seperasaan dengan mereka, ya. Ya, jadi sehati katanya, kayak gitu ya Mas Mbak semua. Pendiri itu melakukan indoktrinasi dan mensosialisasikan cara pikir dan berperilakunya kepada karyawan. Pendiri bertindak sebagai model, ya, sebagai model peran yang pastinya ini mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai dan asumsi pendiri tersebut. Nah, ini karakteristik budaya organisasi, Mas Mbak semuanya. Apa saja karakteristiknya, ya? Setelah tadi Anda memahami budaya organisasi, nah ini kita akan mengetahui karakteristiknya. Inovasi dan pengambilan resiko, yaitu tindakan melakukan inovasi dan berani mengambil resiko dalam proses inovasi tersebut. Kemudian perhatikan, ya,
perhatian ini, sejauh mana para karyawan itu diharapkan, ya, karyawan itu pastinya bekerja, ya, secara analisis dan perhatian terhadap hal yang lebih rinci. Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil, tidak hanya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Kemudian yang keempat ini adalah orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen ini memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi tersebut. Nah, setelah itu orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja, bukannya individu-individu. Keagresifan, sejauh mana orang itu agresif dan kompetitif, bukannya santai-santai. Kemantapan, sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. Nah, ini Mas Mbak semuanya karakteristik budaya organisasi. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada fungsi budaya organisasi, yaitu fungsi budaya organisasi untuk menetapkan tapal batas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, ya. Kemudian menimbulkan komitmen organisasi, mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu serta membentuk sikap serta perilaku karyawan. Mekanisme ini Mas Mbak semuanya, ya, pastinya kaitannya untuk membentuk, ya, tadi ya, kaitannya tentang sikap perilaku karyawan yang pastinya seperti yang sudah ditetapkan dalam peraturan, gitu ya. Kemudian identitas bagi para anggota organisasi, menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Jadi Mas Mbak semuanya, ketika fungsi budaya organisasi ini, ya, bisa digunakan kayak gitu ya Mas Mbak semuanya, kita itu merasakan, ya, maka Mas Mbak semua kepemilikan kaitannya loyalitas karyawan, rasa memiliki, ya, loyalitas karya dalam perusahaan itu sangat tinggi. Menetapkan permainan organisasi, di mana fungsi budaya organisasi ini pastinya kaitannya, ya Mas Mbak semuanya, menetapkan permainan organisasi. Kita lihat untuk budaya dominan. Budaya dominan ini mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Ketika berbicara tentang budaya sebuah organisasi, hal tersebut merujuk pada budaya dominannya. Jadi inilah pandangan makro terhadap budaya yang memberikan kepribadian tersendiri dalam organisasi, ya.
budaya seperti itu ya. Jika orang tidak memiliki budaya, nilai budaya organisasi sebagai sebuah variabel independen ya akan berkurang secara signifikan karena tidak akan ada keselarasan ya, keseragaman penafsiran mengenai apa yang merupakan perilaku semestinya dan pastinya perilaku yang tidak semestinya gitu ya. Untuk budaya ini Mas Mbak semuanya, kita lihat untuk budaya dan pengaruhnya terhadap organisasi, ada budaya yang kuat ya versus budaya lemah ya, budaya organisasi versus budaya nasional, budaya versus formalisasi. Nah ini nanti akan kita ketahui satu persatu Mas Mbak semuanya. Budaya kuat ya versus budaya lemah, ini budaya kuat itu mempunyai dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan. Nah, dan lebih langsung dikaitkan pada pengurangan tingkat keluarnya karyawan. Ya. Dalam suatu budaya kuat, nilai inti budaya itu dipegang secara insentif dan dianut bersama secara meluas, di mana ketika budaya itu ya budaya kuat ya pastinya dampaknya itu juga akan besar Mas Mbak semuanya, kaitannya tentang tingkat keluarnya karyawan itu sangat sedikit sekali gitu ya. Maka budaya yang kuat ini akan membentuk yang kaitannya tentang perilaku karyawan ya. Makin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan makin besar komitmen ya mereka pada nilai-nilai itu, maka makin kuat budaya tersebut. Budaya kuat ini akan mempunyai pengaruh yang besar pada perilaku anggota-anggotanya karena tingginya tingkat kebersamaan dan intensitas menciptakan suatu iklim internal dari kendali perilaku yang tinggi. Suatu hasil spesifik dari suatu budaya yang kuat adalah menurunnya tingkat keluarnya karyawan. Jadi kalau budaya organisasi yang kuat itu salah satunya Mas Mbak semuanya apa? Ya, salah satunya itu apa? Budaya yang kuat ya, salah satunya itu banyak yang keluar karyawannya atau sedikit Mas Mbak semuanya. Nah, budaya kuat itu malah yang keluar itu banyak gitu. Sedikit atau banyak? Ya, sedikit ya. Sedikit ya. Kemudian ini yang selanjutnya di slide ke-12 ini tentang apa Mas Mbak semuanya yang kita bahas? Budaya versus formalisasi ya. Suatu budaya yang kuat itu meningkatkan konsistensi perilaku ya. Budaya yang kuat itu dapat bertindak sebagai suatu pengganti untuk formalisasi ya. Formalisasi tinggi dalam suatu organisasi menciptakan ketertiban dan konsistensi. Suatu budaya yang kuat itu mencapai tujuan akhir yang sama tanpa perlu dokumentasi tertulis. Oleh karena itu,
seharusnya memandang formalisasi dan budaya sebagai dua jalan yang berlainan, tetapi menuju pada satu tujuan yang sama. Ya. Jadi kalau makin kuat suatu budaya organisasi, makin kurang manajemen itu perlu memperhatikan pengembangan aturan dan pengaturan formal untuk memandu perilaku karyawan. Panduan tersebut akan diinternalkan dalam diri para karyawan ketika mereka menerima budaya organisasi. Ya. Selanjutnya, apa ini yang dibahas Mas Mbak semuanya? Budaya organisasi versus budaya nasional. Ya. Riset menunjukkan bahwa budaya nasional mempunyai dampak yang lebih besar pada para karyawan daripada budaya organisasi mereka. Nah, ini yang dicontohkan negara mana, budaya mana Mas Mbak semuanya? Budaya Jepang, ya. Budaya Jepang telah sangat kuat membentuk budaya perusahaan Mazda. Karyawan Jepang menolak nilai budaya tipe Ford. Kesimpulannya bahwa budaya nasional lebih besar pengaruhnya daripada budaya organisasi terhadap pemahaman perilaku orang di tempat kerja. Ya. Selanjutnya kita membahas tentang model budaya organisasi. Ya. Ini ada hierarki kultur, ya. Kemudian market kultur, clan kultur, dan adhokrasi kultur. Untuk satu persatu kita akan bahas dari hierarki kultur. Budaya organisasi jenis kebudayaan hierarki ini dilandasi oleh struktur dan kendali. Lingkungan kerja bersifat formal dan pengendalian yang ketat. Ini kalau hierarki Mas Mbak semuanya. Kepemimpinan itu didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan efisiensi dan prediktabilitas. Nilai dari kebudayaan hierarki ini adalah konsistensi dan keseragaman. Harus konsisten, harus seragam nilai dari kebudayaan hierarki itu, ya. Sukses dalam konteks organisasi yang mengadopsi kebudayaan hierarki ini adalah perencanaan yang kuat, ya, perencanaan yang handal, kualitas produk layanan yang tinggi, pengiriman yang tepat waktu, dan biaya operasional yang rendah, gitu ya. Ini mengadopsi dari budaya hierarki. Dan pastinya manajemen itu harus memastikan kepastian pekerjaan dan prediktabilitas, ya. Selanjutnya ini market kultur. Budaya ini dibangun atas dasar dinamika persaingan dan pencapaian hasil nyata. Fokusnya pada tujuan dan hasil, ya. Fokusnya pada tujuan atau hasil. Organisasi tipe kebudayaan pasar ini berpusat pada lingkungan eksternal, yaitu pelanggannya,
di mana mereka itu lebih mendahulukan kepentingan pelanggan atau pangsa pasar dan laba perusahaan dibandingkan dengan kepuasan karyawannya maupun pengembangan sumber daya manusianya. Jadi Mas Mbak semuanya, tipe kebudayaan pasar ini hanya bersifat ke lingkungan eksternalnya saja, ya. Nah, kalau untuk yang internalnya ini belum begitu diperhatikan, ya. Nah, dari karyawannya, ya, pengembangan sumber daya manusianya, kepuasan karyawannya itu tidak begitu diperhatikan. Tujuan bersama pada organisasi yang berkebudayaan pasar ini adalah meraih keuntungan terbesar, mendapatkan pangsa pasar terbesar dan mengalahkan pesaingnya. Jadi tujuannya selalu ke eksternal semuanya, Mas Mbak semuanya, ya. Jadi dia itu tipenya ke lingkungan yang eksternal, tujuannya itu pastinya untuk meraih keuntungan yang sangat besar, pangsa besar, ya, kemudian mengalahkan pesaingnya seperti itu, ya. Sukses dalam konteks organisasi yang berkarakteristik kebudayaan pasar ini adalah mendapatkan pangsa pasar terbesar dan menjadi pemimpin pasar, ini market leader. Jadi Mas Mbak semuanya, untuk sukses, ya, untuk market kultur ini adalah bagaimana dia itu bisa menjadi kepala, ya, kepala, jadi market leader, pemimpin pasar, seperti itu, ya. Kemudian klan kultur. Dalam organisasi yang berkebudayaan klan ini, setiap anggota dalam organisasi itu memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan, ya. Jadi Mas Mbak semuanya, organisasi ini lebih ke keluargaan, ya. Para pemimpin atau pemimpin organisasi itu dianggap sebagai mentor dan bahkan sebagai figur seorang ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga, ya. Jadi ada yang seperti mengayomi kayak gitu, ya. Tipe kebudayaan klan ini mirip dengan organisasi tipe keluarga yang berusaha untuk mencapai mufakat dan komitmen, ya, melalui keterlibatan dan komunikasi antar anggota serta menghargai kerjasama, partisipasi dan konsensus, ya. Ini lebih ke berorganisasi ini, Mas Mbak semuanya, untuk klan kultur ini lebih ke gotong royongan seperti itu, ya. Bahwa untuk kebudayaan ini Mas Mbak semua itu kaitannya untuk mencapai mufakat dan komitmen. Sukses dalam konteks kebudayaan klan ini adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan kepedulian terhadap masyarakat. Jadi Mas Mbak semua, untuk klan kultur ini, ya, budaya yang pastinya itu memiliki rasa kebersamaan, kekeluargaan, ya, kemudian mengayomi. Ini adalah kebutuhan yang pastinya kaitannya tentang kepedulian juga terhadap masyarakat tersebut, ya. Jadi Mas Mbak semuanya merasa nyaman, ya, karena di situ kaitannya tentang kebersamaan juga, gitu, ya. Kemudian yang terakhir ini tentang adokrasi kultur. Budaya organisasi jenis ini didasarkan pada energi dan kreativitas, ya.
anggota organisasi atau karyawan didorong untuk berani mengambil resiko, bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Artinya Mas Mbak semuanya dia punya kreativitas tinggi ya. Para pemimpin atau pemimpin organisasi itu dianggap sebagai inovator dan pengusaha. Kebudayaan adokrasi ini mendorong organisasi atau perusahaan untuk berkembang dengan menciptakan produk-produk dan layanan yang inovatif dan cepat menanggapi perubahan pasar. Jadi perubahan pasar yang cepat itu untuk adokrasi ini sangat cocok sekali karena dituntut untuk kreativitas tinggi, gitu ya. Sukses dalam konteks kebudayaan adokrasi ini adalah memiliki produk dan layanan baru serta menjadi pelopor sesuatu yang baru. Artinya Mas Mbak semuanya ini produknya, layanannya ini semuanya adalah sesuatu yang menjadikan dia itu pelopor yang baru gitu ya. Contoh itu ada Google ya, tadi Mas Mbak semuanya ya, pasti Facebook ya, itu ya, masih banyak lagi. Oke, mungkin itu saja. Mas Mbak semuanya, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen di kampus masing-masing. Terima kasih untuk Pak Bambang, Pak Dendi, Pak Awi, Bu Tanti. Untuk mahasiswa-mahasiswi bisa bersama Bapak Ibu dosen masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kuat mungkin temannya ya, benar ada pesan dulu ya. Nanti saya konsen kalau itu saya dan saya itu aku rekod ya, sudah kuat di sini.